Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar mengenai fisika. Ini video yang kedua mengenai arus searah ya. Kita akan belajar mengenai hukum pertama Kirchhoff. Jadi menurut Kirchhoff itu sendiri, jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Oke, di sini ada kata kuncinya, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Dari mana? Dari titik percabangan. Oke ya. Saya jelas di sini. Dari kata-kata Kirchhoff ini, maksudnya itu adalah I masuk, jumlah I masuk, itu sama dengan jumlah I keluar. Oke ya. Keluar dari mana dan masuk dari mana ini? Oke, masuk melalui percabangan ini di titik A. Masuk ke titik A, keluar dari titik A. Oke ya, masuk ke, keluar dari. Contohnya begini, misalkan nilai I1 itu besarnya adalah 4 ampere. Oke ya, kemudian masuk ke percabangan, keluar di I2 ini misalkan 3 ampere. 3 ampere. Otomatis yang I3 nilainya adalah 1 ampere. Ya, jadi kalau masuk 4 ampere, otomatis yang keluar juga 4 ampere. Di sini 3 ditambah 1. Seperti itu. Itu maksud dari hukum pertama Kirchhoff. Oke ya, jadi jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Lebih jelasnya, kita latihan soal. Oke ya, di sini yang ditanyakan berapakah arus listrik X. Mana arus listrik X ini? X. Oke, mana ini percabangannya? Oke, apakah ada yang masuk? Ada. Oke, ini masuk, ini juga masuk, itu juga masuk. Apakah ada yang keluar? Ada. IX sama yang di sana. Oke ya. Anggaplah ini adalah I1, ini adalah I2, ini adalah, sorry, sebentar. Ini adalah I3 gitu ya. Ini I1, I2, dan ini adalah I3. Ini tadi IX, dan ini adalah I4. Oke. Menurut Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Mana? Di sini titik percabangannya. Oke ya. Jadi yang I masuk itu ada I1, I2, dan I4. Oke. Kita tuliskan di sini I1 ditambah I2 ditambah I4 sama dengan yang keluar itu adalah I3 ditambah IX. I1-nya adalah 3 ampere ditambah 7 ampere ditambah 1 ampere. Sedangkan I3-nya adalah 4 ampere ditambah IX. Oke. 7 tambah 3 tambah 1 itu adalah 11 sama dengan 4 plus IX. Maka IX-nya sama dengan 11 kurangi 4 sama dengan 7 ampere. Oke ya. Jadi yang masuk itu 11 ampere, yang keluar juga 11 ampere. Itu maksud dari hukum pertama Kirchhoff. Oke, lanjut ke hukum kedua Kirchhoff. Di sini butuh analisis ya. Jadi tolong perhatikan keterangannya.
Untuk menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum kedua Kirchhoff diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. Ini ada 3 perjanjian, jadi tolong cermati baik-baik. Di dalam hukum kedua Kirchhoff itu jumlah arus dikalikan dengan hambatan ditambah jumlah GGL-nya itu sama dengan 0. Oke, ini untuk persamaan hukum kedua Kirchhoff. Ciri-cirinya ada 2 GGL atau 2 sumber tegangan, oke, atau lebih ya. Ini 1 sama 2. Ininya ada lebih 2 beda potensial atau 2 tegangan ya. Oke ya. Nah, aturan yang pertama, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Ya, you boleh untuk menentukan arah loopnya atau berlawanan arah jarum jam. Oke ya. Nah, pada dasarnya pemilihan arah loop bebas. Namun, jika memungkinkan, usahakan searah dengan arah arus listrik. Ini yang mudah, gitu. Maksudnya ini yang mudah, biar arah loopnya itu searah dengan arah arus listrik. Loop itu mana? Ini loop ini. Ini loop. Oke ya. Ini loop. Ini loop. Kamu boleh menggambar loop seperti ini atau menggambar loop seperti itu. Bebas. Tetapi yang paling mudah itu biar searah dengan arah arus listrik. Arah arus listrik itu dari mana? Dari kutub positif menuju ke kutub negatif, berarti arahnya ke sana. Oke ya, dari gambar ini juga arah arus listriknya searah jarum jam, karena ini kutub positifnya. Kalau di gambar sebelah, ini positif, karena di sini yang panjang nih, ini yang pendek, otomatis kutub negatif. Ini arah arus listriknya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Tahu ya maksudnya ya? Jadi arah arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Kalau arah loopnya bebas, tetapi lebih baik sama dengan arah arus listrik. Oke. Poin yang kedua, pada suatu cabang, jika arah loop sama dengan arah arus, nah, jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan IR bertanda positif. Maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Contohnya begini, kalau misalkan arah loop searah jarum jam, terus arah arusnya juga searah jarum jam, maka nanti penurunan tegangan IR-nya nilainya positif, karena sama-sama searah jarum jam. Contohnya ini. Nih, arah arusnya searah jarum jam. Oke ya. Sana kan? Arusnya jarum jam. Otomatis nilai I dikalikan dengan R itu nilainya adalah positif. Oke, karena arah loop sama arah arusnya itu sama. Itu. Tetapi kalau misalkan nanti loopnya berlawanan arah jarum jam, tetapi intinya arah loop sama arah arus itu berlawanan, itu bagaimana? Nah, otomatis IR-nya bernilai negatif. Lihat di sini. Arusnya ke sana, ya kan? Ke arah jarum jam. Oke. Tetapi loopnya berlawanan arah jarum jam. Oke. Arah arusnya searah jarum jam, tetapi loopnya berlawanan arah jarum jam, maka I dikalikan R nilainya negatif. Itu poinnya. Oke ya. Poin ketiga. Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL-nya bertanda positif. Oke, kita lihat di sini. Misalkan
Oke ya, kamu menggambar loopnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, itu otomatis jika kamu melihat dari GGL atau sumber tegangan yang dijumpai dulu terlebih dahulu positif atau negatif, otomatis positif kan, maka nilai GGL-nya positif. Itu. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL-nya bertanda negatif. Ini positif kan, ini negatif. Nah, kamu menggambarnya seperti ini. Nah, otomatis yang kena lebih dulu kan negatif, maka E-nya bernilai negatif. Seperti itu. Oke. Nah, dari ketiga poin, kalau ada gambar seperti ini, ya, terus bagaimana untuk menentukan sigma IR plus sigma E sama dengan 0? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Arusnya kemana? Oke, arus itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini positif. Ini negatif kan? Karena ini lebih panjang, maka kutub positif. Nah, arusnya ke sana. Berlawanan arah jarum jam. Arus listrik berlawanan arah jarum jam. Otomatis yang paling gampang, loopnya juga mengarah berlawanan arah jarum jam. Biar sama-sama. Karena sama-sama, otomatis karena ini rangkaian adalah seri, maka nilai I dikalikan dengan R2 itu positif. Oke? I dikalikan dengan R1 plus I dikalikan R1 juga positif. Nah, 5IR, maksudnya kita jumlahkan dulu semua I kalikan R. Nah, kalau sudah, kamu lihat loopnya. Ketika loopnya berlawanan arah jarum jam, ketemu E1 yang kena dulu kan negatif. Otomatis di sini minus E1. Nah, sama loopnya berlawanan arah jarum jam ketika ketemu E2 yang ketemu terlebih dahulu adalah sumbu negatif. Maka di sini minus E2 sama dengan 0. Itu poinnya. Dari gambar ini, maka persamaannya akan terbentuk seperti ini. Oke. Jadi kamu lihat gambar dulu, baru menentukan IR sama nilai E-nya. Apakah dia positif atau negatif. Oke, contohnya. Gambar sebelah kiri itu ya, menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Oke. Kita menentukan dulu arah arus listrik. Arah arus listrik itu mengalir dari positif menuju ke kutub negatif. Oke, berarti nih arah arusnya ke sana ya. Arus itu berlawanan jam. Oke, kemudian arah loopnya, sebentar saya ganti warna biar kamu nggak bingung. Nah, itu biar gampang usahakan arus listrik. Nah, karena arus listriknya berlawanan arah jarum jam, otomatis loopnya juga berlawanan arah jarum jam. Otomatis I dikalikan dengan R3 itu nilainya positif, ya kan? Ditambah I kalikan 2 nilainya positif. Nah, I dikalikan R1 juga nilainya positif. Kan seperti itu kan? Karena untuk hukum Kirchhoff sendiri, sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Oke, karena arah arus listrik dan arah loop berlawanan arah jarum jam. Artinya sama-sama searah gitu ya. Loop sama arus listriknya searah. Maka I kali R-nya itu bernilai positif. Jadi I ketemu R3, berarti I kalikan R3, I ketemu R2 plus IR2,
ketemu R1 berarti plus IR1. Sekarang kita menentukan nilai dari GGL-nya. Loopnya ke sana, berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika ketemu S1, yang negatif. Positif kan? Maka nilai E1-nya adalah positif. Nah, kemudian di sini, muter-muter-muter ketemu ini. Di E2 ketemu negatif dulu. Kan nilainya minus E2 sama dengan 0. Nah, I yang kita cari, karena arusnya kan, R3 berapa? 4. I ditambah R2-nya ini nilainya 6 ya. 6. I ditambah 2I plus E2-nya adalah 6. Ini 6 nilainya. Dikurangi E2-nya adalah 12 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan 4I tambah 6I 10I tambah 2I menjadi 12I. Oke, 6 dikurangi 12 ini menjadi minus 6 ya. Sama dengan 0. Maka ini pindah ke ruas kiri. 12I sama dengan 6. Maka I sama dengan 6 dibagi 12. I-nya sama dengan setengah ampere atau 0,5 ampere. Oke, seperti itu. Silakan untuk ini video kedua juga kalian rangkum dengan bahasa sendiri. Bisa mencontoh saya atau mungkin dari sumber lain silahkan. Kemudian setelah itu ditulis, kemudian difoto, kemudian kalian upload di Google Classroom. Oke, nanti saya buatkan tautannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.